Sekretaris PT KAI dan sekarang juga menjabat sebagai Komisioner Utama MNC Group, yang pada malam hari ini kita akan semuanya mendengarkan untayan hikmah mutiara kalam yang akan disampaikan beliau di malam hari ini untuk kita semuanya para santri tentunya. Dan dengan segala hormat kami mohonkan kepada beliau Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot berkenan memberikan maidah hasanah untuk kita semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah, sadatana ahla baiti rasulillahi tahirin, wa ala ra'sihim as-sayyidil habib Ali Zainal Abidin As-Saggaf As-Sajjad a'azzahu Allah bi'izzih wa akramahu bikaramih, sadatil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al-mu'tabarah an-nahdiyah, para tokoh masyarakat, Bapak Wali Kota Pekalongan, Bapak Ustadz Haji Afzan Arslan Junaidi. Masya Allah. Saya tadi cari-cari wali kotanya mana. Kok persis kayak Ustadz persis lah, nggak ada bedanya. Bapak Kapolresta yang saya hormati, Bapak Dandim, nggak ada ya? Oh, yang mewakili Pak Dandim, Ketua DPRD dan anggota DPRD, Ketua Cabang NU Kota Pekalongan, Ustadz Haji Muhtaram, dan Rois Syuriah Kiai Haji Ramadan, Sesepuh NU Pekalongan Kiai Haji Zainuri, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Banser, Pagar Nusa, Pergunu, Isnu, Jam'iyat Tariqah Al-Mutabarah, Jamiatul Qur'an Hufadz, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayyuhal Hudur. Alhamdulillah, malam hari ini NU Pekalongan, terutama dalam hal ini RMI, mengadakan perayaan Hari Nasional kita, Hari Santri Indonesia. Dengan peringatan ini kita merasa bangga, merasa bersyukur, merasa punya eksistensi kita sebagai santri hidup di negara Indonesia. Pesantren didirikan oleh para ulama jauh sebelum adanya negara Republik Indonesia. Pesantren sudah ada. Para wali, para aulia, para ulama mendirikan pesantren dalam rangka membangun umat Islam yang beriman, berakhlak, beribadah, rukun, damai, bersaudara, solid, jauh dari permusuhan, jauh dari konflik, jauh dari pertengkaran. Niku jasanya para kiai. Diperintah atau tidak diperintah, diminta atau gak diminta, para ulama, terutama ulama pesan NU, pasti menyampaikan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Tidak ada kiai NU yang mengajarkan
ngerakit bom, nggak ada. Atau memang kiainya nggak ngerti ngerakit bom? Tidak ada kiai NU yang mengajarkan radikalisme, ekstremisme. Kiai NU, kiai pesantren semuanya mengajarkan simbol-simbol akhlakul karimah, nilai-nilai budaya Islam, nilai-nilai karakter kepribadian Islam yang benar-benar umat yang membawa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu kita harus bangga menjadi santri. Sedikit cerita tentang Hari Santri. Ketika Presiden Jokowi periode pertama kampanye, beliau mengatakan kalau saya berhasil jadi presiden, nanti akan ada Hari Santri. Dah menang. Setelah menang, beliau rencana mau menentukan Hari Santri tanggal 1 Muharram, 1 Syuro. Saya waktu itu masih ketua PBNU, kalau sekarang bodolan. Saya matur, Pak Presiden, kalau tanggal 1 Muharram itu sih hari besarnya umat Islam sedunia, awal tahun Hijriah, bukan hari khas santri, bukan. Terus apa hari santrinya? Saya usul tanggal 22 Oktober. Kenapa? Karena pada tanggal tersebut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para kiai-kiai dan santri-santri mengeluarkan resolusi jihad, fatwa hukumnya membela tanah air adalah fardhu ain. Bela tanah air, bela negara podo karo salat. Setiap orang sugih melarat, pinter bodoh, pejabat rakyat wajib bela tanah air, podo karo salat, fardhu ain. Fatwanya Kiai Hasyim Asy'ari. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi negaranya, demi mempertahankan kemerdekaan tanah air, mati syahid. Dan barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, halal darahnya. Walaupun Mbah Hasyim tidak mengatakan kafir, mboten, nggak mengkafirkan orang, tapi boleh dibunuh. Orang kalau jadi cecunguknya Belanda, anteknya Jepang, boleh dibunuh, walaupun nggak mengatakan kafir, mboten. Nah akhirnya Presiden perintah pada Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin mengadakan seminar FGD di Hotel Salak Bogor. Semua ormas Islam diundang. Narasumbernya antara lain Profesor Azumardi Azra, Dr. Khozin Humaidi, Abdullah Syarwani, Direktur Pesantren Al-Idrus waktu itu. Saya juga datang. Usulan saya tanggal 20 Oktober dengan alasan-alasan fakta historis diterima oleh seminar itu. Maka Pak Jokowi menandatangani secara resmi bahwa Hari Santri jatuh pada tanggal 22 Oktober. Ceritanya begini, harus tahu ceritanya. 17 Agustus Indonesia merdeka. Bung Karno dan Bung Hatta atas nama rakyat Indonesia memproklamirkan berdirinya negara Indonesia, Republik Indonesia Merdeka. Agustus, September, Oktober ada berita bahwa sekutu, yaitu Inggris, pada dasarnya Inggris mengatas nama sekutu, Inggris lah gampangannya, akan datang kembali ke Indonesia, merebut kemerdekaan Indonesia, dikembalikan kepada Belanda, diserahkan pada Belanda. Karena dulu Belanda kan kalah oleh Jepang. Jepang lari, kita merdeka. Jepang kalah, merdeka, lah mau dikembalikan lagi ke Belanda oleh sekutu. Datang pasukan dipimpin oleh Brigjen Malabi. Bung Karno, Pak Hatta kirim utusan menghadap Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bagaimana Kiai? Ini mereka mau nyerang kita bagaimana? Keluarlah fatwa tadi dengan kesepakatan para ulama
dan santri-santri. Begitu nikah datang awal November, kiai-kiai siap menyongsong kedatangan pasukan nikah. Dari Cirebon tidak ketinggalan Kiai Abbas Buntet ikut datang ke Surabaya. Kiai Abdul Halim Majalengka datang ke Surabaya, siap perang melawan nikah. Santri Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Surabaya, Madura sebagian siap menyambut kedatangan nikah. Komandannya Kiai Abbas, Kiai Wahab wakilnya, malah Kiai Wahab wakil komandan. Komandan perangnya Kiai Abbas dari Buntet, Cirebon, bukan Pekalongan, Cirebon. Betul. Markasnya di sebuah rumah yang ada di desa Siwalan Kerto, Surabaya. Nikah datang tanggal 10 November perang. Hari pertama perang, mobilnya Brigjen Malabi meledak. Malabi mati, supirnya mati, ajudannya mati, mobilnya kebakar. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi, mohon maaf, bukan tentara, tapi santri Tebuireng, namanya Harun namanya. Hanya sayang Harun tidak lari menjauh, malah berdiri ingin lihat hasilnya, dikira mercon. Maka Malabi mati, supirnya mati, ajudannya mati, Harun pun gugur. Itu ceritanya hari santri gitu. Maka tanpa ada fatwa Kiai Hasyim Asy'ari tanggal 12 Oktober, tanpa gerakan santri yang dengan tulus ikhlas heroik melawan nikah, belum tentu ceritanya Indonesia merdeka tanggal 7 Agustus 1945. Barangkali sejarah akan berubah. Disinilah peran para kiai, peran para ulama, persisnya peran Nahdlatul Ulama dalam rangka menyelamatkan NKRI. Sebelumnya dulu, sebelum merdeka, tahun 36 NU Muktamar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Keputusannya bahwa menurut ulama NU, Indonesia bukan negara Islam, bukan negara kafir, tapi Darussalam, negara yang damai, yang di dalamnya ada agama enam agama, waktu itu 5 waktu itu ya, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan ada 714 suku. Semua diikat jadi satu berdasarkan kesamaan visi misi, ingin membangun satu bangsa yang merdeka, bangsa yang adil dan sejahtera. Ini sama dengan Rasulullah SAW ketika membangun kota Yathrib. Kenapa kotanya bukan Yathrib? Karena yang membangun babat-babat kota Yathrib namanya Yathrib bin Laud bin Amliq bin Sam bin Nuh. Cicitnya Nabi Nuh namanya Pak Yathrib. Bangun kota itu, maka kota namanya Yathrib. Rasulullah hijrah ke kota Yathrib 485 km utara Mekah, mendapatkan penduduk kota Yathrib yang bineka, yang plural, yang majmuk. Ada umat Islam pendatang namanya Muhajirin, ada umat Islam pribumi namanya Ansor, ada non muslim beragama Yahudi 3 suku besar, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, pelarian dari gurun Sinai. Bani Israel setelah Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, bercerai-berai, kebanyakan ke Eropa, 3 suku ke kota Yathrib, keturunannya jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat penduduknya yang plural, bineka majmuk, Nabi memutuskan bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad, al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Muslim pendatang, muslim pribumi,
dan Yahudi, asalkan satu cita-cita, satu tujuan, bahasa saiki satu visi misi, maka sesungguhnya semua itu adalah satu umat. Maka negaranya tidak dinamakan negara Islam, tidak dinamakan negara Arab, negara Madinah, mutamaddin, madaniyah, madani, civilized. Negara yang masyarakatnya diikat dengan kesamaan cita-cita, citizenship, manhajil muwatanah, kependudukan, bukan kewargaagamaan, bukan, atau keluarga sukuan, bukan. Karena penduduknya ada muslim, ada non muslim. Yang muslim ada pribumi, ada pendatang, ada non muslim juga, ada Arab, ada non Arab, dijadikan satu, menjadi satu, namanya negara Madinah. Mudah-mudahan Pekalongan menjadi Madinah. Masyarakatnya beribadah, berakhlak, sadar aturan, sadar undang-undang, tertib, bersih, sehat, cerdas, sugih kabeh. Di namanya mutamaddin namanya. Sebab Madinah itu terdiri dari dua, Pak Wali Kota. Satu, thaqafah bahasa Arabnya. Apa? Keberhasilan saintifik, religi, humanity, morality, itu namanya thaqafah. Jadi kalau ada bangsa pinter, cerdas, akhlaknya baik, namanya muthaqqaf, thaqafah. Satu lagi hadarah. Apa hadarah? Keberhasilan di bidang welfare, ekonomi, sejahtera. Dua-duanya berhasil, namanya mutamaddin Madinah. Mudah-mudahan Pekalongan menjadi Madinah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Paham boten? Nah, selama ada santri, maka semangat beragama, ruhuddin, spirit religius, dan semangat nasionalisme, spirit nasionalis tidak akan luntur. Paham betul? Paham betul? Kenapa di negara Arab sering perang saudara? Pada dasarnya karena belum selesai mempertemukan antara agama, teologi, dan nasionalis. Belum ketemu antara teologi dan nasionalis di Timur Tengah. Yang berjuang nasionalis tidak berjuang Islam. Yang berjuang Islam tidak berjuang nasionalis. Yang nasionalis Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, Muammar Gaddafi, Jafar Numeri, Syadli bin Jadid, Habib Bourguiba, nasionalis tapi bukan pejuang Islam. Yang pejuang Islam Said Qutb, Asmawi, Zaki Muhandis, Muhammad Qutb, Yusuf Qaradawi, tidak nasionalis. Maka mudah sekali konflik. Tapi di Indonesia Kiai Hasyim Asy'ari sudah mengeluarkan jargon hubbul waton minal. Ini merupakan ikatan antara teologi dan politik, politik kebangsaan. Anda nasionalis harus beragama, Anda beragama harus nasionalis. Saudara min qalbil mu'min, keluar dari seorang yang hatinya beriman kepada Allah. Maka ikatan antara teologi, agama, dan nasionalisme tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu di Indonesia kalau tuh ada konflik tidak sampai nasional. Bayangkan perpindahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, ada kerusuhan, ada bakar-bakar, ada yang mati banyak, tapi hanya 6 bulan. Begitu multi partai lahir, 44 partai pemilu kemarin pertama kali kan selesai, keadaan sudah kondusif. Kalau di Timur Tengah 40 tahun belum beres. Afghanistan 100% muslim, sukunya 7, perang saudara sudah 40 tahun. Irak, Suriah, Yaman, Libya, Somali, perang saudara sesama Islam, sesama warga bangsa belum selesai sampai sekarang. Alhamdulillah di Indonesia ini dengan berdasarkan Pancasila kita hidup damai dan tenang.
Paham boten? Ente mau sholat sampai benjut dilarang boten? Ente puasa tiap hari puasa terus dilarang boten? Bangun masjid, umroh, pergi haji, istighosah, sholawatan dilarang boten? Hidup di negara Pancasila luar biasa tenangnya. Coba di Afghanistan, Maulid Nabi dibom, masjid dibom, rumah sakit dibom, madrasah dibom, presidennya dibunuh. Burhanuddin Rabbani. Apa pengen panjenengan koyo ngono? Pengen? Panjenengan pengen jalan-jalan ke Afghanistan? Plesir Afghanistan pengen? Setor nyawa apa? Tapi silakan datang Indonesia, insya Allah fi amnin wa aman. Oleh karena itu benteng stabilitas keamanan Indonesia ini, keselamatan Indonesia ini sangat besar andilnya warga Nahdlatul Ulama dengan para ulamanya dan para kiainya. Jamaah segini banyaknya dipelihara oleh Habib Zainal Abidin. Dipelihara ini dalam rangka melihara kapital sosial capital dalam mempertahankan bertahan dari pop culture war, al-ghazwul hadari. Kita ini hidup sedang perang budaya. Perang apa? Pegang HP. Orang pegang HP isinya bagus, semua ilmu ada, semua kitab ada, nama saya ada, karangan saya, buku apa saja ada di Google. Bahkan anak saya punya anak namanya Dr. Rihab, ada sudah di Google. Quran wonten, tafsir wonten, itu baiknya. Tapi negatifnya, ya Allah, kita baca berita .com atau Ekozan, berita Sambo, berita Teddy Minahasa, berita tapi di sela-sela berita itu film porno, gambar porno, nggih boten? Nah, yang ngerasa kan? Beritanya bagus, tapi di sela-selanya itu iklan obat kuat. Gambare ngilani, gambare menjijikan. Kon. Atau satu lagi apa? Radikalisme. Wajahidu walladzina khuriju min jarihim wa udhu fi sabili wa qutilu law kaffirna an sayiatihim wa adkhalnahum jannatin anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh atau dibunuh, langsung masuk surga, dijumut bidadari 700. Siap pakai sudah. Itu ada di Google, di YouTube. Ada pelajaran rakit bom tanpa guru, bisa kalau anak cerdas, dari YouTube saja. Ini bahayanya, namanya pop culture war namanya. Lama-lama anak kita meninggalkan budaya kita. Apa itu cium tangan orang tua, apa itu cium tangan Habib, apa itu hormat pada kiai, apa itu hormat pada guru. Kalau ada guru mukul dikit saja lapor polisi. Zaman dulu kiai nyabut pakai rotan, malah terima kasih orang tuanya, terima kasih anak guru disabet kiai, terima kasih. Sekarang ayo guru nyabet murid, lapor polisi sudah. Nggih mboten? Ini budaya barat. Golek jodoh, golek dewe, moh digolek ke orang tua, budaya barat. Paham mboten? Nah, pertahanan yang demikian ini dari sekarang ini hanya satu-satunya pesantren. Bandingkan antara pesantren dan lembaga pendidikan yang bukan pesantren. Silahkan tawuran, silahkan narkoba, silahkan hubungan seks bebas. Di pesantren tidak akan terjadi itu. Ya kita akui santri nakal ya ono santri nakal ya siji loro 10 20 30 40 saya. Nabi Musa alaihissalam sejak bayi diopeni dipelihara oleh Siti Asia, hidup di istananya Fir'aun, isinya kufur, fasik, fujur, maksiat, mungkarot, minum-minuman, joget-jogetan. Lamun panjenengan, lamun ente urip nang jerone istana isine kufur,
joget-jogetan, minum-minuman, maksiat, mungkarot, ketularan mboten? Ya pasti ketularan. Tapi Nabi Musa tidak. Padahal sejak kecil, sejak bayi di dalam istana itu. Tapi Nabi Musa besar, tidak kafir, tidak fasik, tidak maksiat, tidak melakukan penyimpangan. Kenapa? Karena dipelihara secara spiritual, ruhani oleh mar'atun sholihatun mukhlisah, dipelihara oleh perempuan yang ikhlas, yang beriman, yang beribadah, yaitu Siti Asiyah. Apa artinya saya dongeng gini? Apa artinya dongeng ini? Artinya menawi anak panjenengan, kalau anak kita dipondokkan pesantren, berarti sedang dididik oleh Asiyah-Asiyah, oleh kiai-kiai seperti Asiyah. Silahkan di luar pesantren kufur, fasik, fujur, mungkarot, maksiat, di dalam pesantren tidak ketularan sama sekali. Jadi kiai-kiai pesantren bagaikan Siti Asiyah. Paham boten? Kiai-kiai pesantren itu seperti Siti Asiyah didik Nabi Musa, urip ning jerone istana mungkarot, maksiat, kufur, fasik. Nabi Musa boten ketularan. Begitu pula hidup di era sekarang yang penuh dengan tantangan, tapi kalau ente di dalam pesantren dipelihara oleh para ulama, para kiai seperti Siti Asiyah mendidik Sayyidina Musa. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Apalagi kita punya budaya pesantren, Tharawatil Hadariyah, capital culture capital adalah baca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus dipertahankan. Pesantren kalau malam Jumat harus libur baca maulid. Kalau ada pesantren malam Jumat nggak baca maulid, bukan pesantren. Oh, cuma pesantren yang ngono kuwi. Mari kita masukkan anak kita ke pesantren yang kalau malam Jumat libur, yaitu baca maulid Nabi Muhammad SAW. Baca Barzanji, baca Deba, tadi apa Simtud Duror nih? Simtud Duror, baca Burdah. Itu milik kita. Milik siapa? Oleh karena itu harus hafal. Kalau ada kiai ustad diundang baca Barzanji, maulid Nabi itu akikah, ojo disediani bukune. Biar hafal-hafalan. Kalau nggak hafal, ojo diampropin. Karena apa? Karena Barzanji milik kita. Kalau bukan kita yang ngapal, apa Wahabi yang suruh ngapal? Apa HTI yang suruh ngapal? Siapa yang harus hafal? Kita, milik kita. Mimbar Jumat di masjid jangan dikasih buku khutbah, buang. Kalau ada kiai khutbah baca, ojo dienggo meneh. Pisan tok iku wis. Mosok khutbah masih baca, apa bedane kiai keluar Lirboyo karo keluaran MAN? Agak ada bedanya nanti. Masjid jangan dikasih buku khutbah, buang. Nek kalau kita mau baca maulid, jangan sediakan kitabnya. Kiai suruh hafal, kalau nggak hafal, ojo diampropin. Muli numpak ojek ojo diantar. Soalnya itu miliki. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau orang yang banyak dosanya, contohnya saya, kula contohnya sing akeh dosane, teko nanggonmu Muhammad, datang kepadamu Muhammad, dan dia istighfar njaluk pangapura karo Gusti Allah di sisimu Muhammad, dan Rasulullah pun ikut memintakan ampun untuk orang itu, maka Allah pasti ngampuni dosa orang itu. Lawajadullah, lam taukid. Kita banyak dosanya, datang ke Madinah istighfar, Kanjeng Nabi melok mintakan istighfar kangge kula, pasti kula diapura dosane. Percaya mboten? Percaya enggak? Kalau ada orang tidak percaya, biarkan, enggak usah pusing. Yang percaya pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak percaya
pasti tidak dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Paham betul? Waktu Kanjeng Nabi lahir, omahe Siti Aminah padang. Abu Lahab kaget. Ada apa di rumahnya Aminah tuh padang? Belum ada listrik belum. Abu Lahab perintah budaknya, namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah lihat omahe Aminah padang, oh, ada apa itu? Pergi, tinggal lama kembali. Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki, bos, majikan. Abu Lahab senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Suwaibah, sejak hari ini kamu bebas, bukan budak. Kamu merdeka sudah, bukan budakku lagi. Terima kasih bos, terima kasih majikan. Abu Lahab ngormati lahir Kanjeng Nabi seumur urip mek sepisan. Beliau atau dia kafir, pasti manjing rokok. Iku mangket di akhirat saben dino Senin dikeluarkan dari neraka, dintas. Nek dino Selasa mlebu maneh. Kok Senin dintas maneh. Kok Selasa leboke maneh. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata'annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadh-dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab yang kafir, yang sudah pasti masuk neraka, dinas dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab, saben dino Senin dintas sokon rokok. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman, selamanya yukhaffafu anhul adzab. Kenapa? Lis-sururi bi ahmada, karena gembira kelahiran Nabi. Famadh-dhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu. Maka seperti apa orang Pekalongan, orang NU yang saben dino selawas-selawase umur maulid Nabi terus, pasti min ahlil jannah. Percaya mboten? Kanjeng Nabi mangke di akhirat sujud ora tangi-tangi. Suwi banget sujud. Gusti Allah sampai irfa Muhammad, wis sujud wis suwe ka. Wis dawa sujud wis suwe, tangi. Jaluk apa Muhammad? Jaluk apa Muhammad? Nah, Kanjeng Nabi jawab, ya Allah, kula nyuwun umat kula sing mati ning nggawa iman tauhid husnul khotimah semuanya masuk surga. Ya. Percaya betul niku? Sahabat Hasan bin Thabit maca surat Wadduha. Maca surat Wadduha. Ning jerone surat Wadduha, di dalamnya surat Wadduha ada ayat bunyinya wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Apa artinya? Muhammad, Allah bakal memberi kamu apa saja yang kamu minta, asalkan kamu ridho sampai kamu puas. Jaluk opo wae. Nah, Hasan bin Thabit seneng maca ayat iku. Qara'na fid duha wala saufa yu'ti fasarra qulubana dzakal ata'u hasyaka ya rasulallahi tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u nabiyyun hashimiyyun abtahiyyun syamailuhu samahatu wal wafa'u. Saya baca surat Wadduha, ono ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Jalu opo wae Muhammad, tak wae sampai kamu senang. Seneng aku ndelok ayat itu, aku baca ayat itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak mungkin senang, tidak mungkin ridho kalau melihat ada umatnya yang disiksa. Hasya kaya Rasulullah tardo wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Jadi insya Allah sing hadir malam ini semuanya min ahlil jannah. Kanjeng Nabi mboten ridho, Kanjeng Nabi mboten rela kalau melihat diantara kita ada disiksa oleh Allah. Insya Allah kabeh diapura kabeh mlebu surga kabeh.
Percaya mboten? Ono sing ora percaya, ya wis ben ora percaya. Masih dipaksa. Tapi fakta membuktikan. Fakta sejarah membuktikan. Apa? Ada satu suku namanya suku Mudor. Suku apa? Satu kecamatan gampangane wis. Suku Mudor semua mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad Majnun, edan, Muhammad sahir, tukang santet, Muhammad kahin, paranormal, dukun, Muhammad syair, tukang nyanyi, baca puisi, baca sajak. Kanjeng Nabi tersinggung, lajeng berdoa, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, mudah-mudahan panjenengan berikan kepada suku Mudor tahun-tahun seperti engkau berikan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik 7 tahun. Pirang tahun? Zaman Nabi Yusuf itu loh. Tuh ngerti kan? 7 tahun suku Mudor gak ada hujan, gak ada air, gak ada gandum, gak ada jagung, gak ada makanan. Terpaksa datang ke Madinah. Rombongan dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget, Rasulullah kaget. Biasa ngenyal saya kita ke orang Arab ngebom apa? Ada apa kamu datang ke sini? Kanjeng Nabi buatan ahlan wa sahlan buatan. Ada apa kamu ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal azra tudmi lithatuha wa qad dhahalat ummus sabiyyi anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'an mimma ya'kulun nasu indana siwal handhalil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wasyafa'atu fil ahli. Ini kalau saya baca semua sampai subuh ini masih panjang masih. Ada apa kamu datang ke sini? Atainaka litarhamana. Dengarkan nih, dengarkan. Kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Jadi orang ini minta rahmat sama siapa? Kanjeng Nabi mboten nglarang niku. Jangan minta rahmat sama saya. Minta rahmat sama Allah. Langsung. Kalau sama saya musyrik. Enggak tuh, enggak. Kanjeng Nabi mboten jamutan. Malah Kanjeng Nabi mendengarkan apa dia ngomong. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya, ibu-ibunya menyusui anak ditinggal anaknya karena tidak keluar air susunya. Pemuda yang kuat kekar sekarang lemah lunglai kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handol. Tidak ada yang kami makan kecuali rumput handol. Fa anta lidunyana wa anta lidinina. Engkau harapan kami urusan dunia dan urusan agama. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Pertolonganmu kami harapkan wahai Muhammad. Kanjeng Nabi mboten nglarang, dijaluki tulung mboten nglarang, malah ndonga Allahumma skihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'am midrara waj'al suqiya rahmatin wala taj'al suqiya adzabin wala hadmin wala halakin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudor sekarang. Hujan bawa rahmat dan barokah. Jangan hujan bawa malapetaka, longsor atau banjir. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Percaya mboten? Ada yang tanya, ente cerita begitu dari mana sih? Dari buku tarikh, saya bilang, dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh enggak ada tuh. Saya tanya, yang ente baca kitab tarikh apa? Khulasatu Nuril Yakin. Yang enggak ada goblok. Kalau mau cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Imam Abi Ja'far At-Tabari 10 jilid.
Tarikhul Hadharah Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Syalabi, 9 jilid. Fadlul Islam, Duhal Islam, Dzurul Islam Ahmad Amin, 8 jilid. Wong macane khulasatu terjemahan, insyaallah. Fakta sejarah, pernah terjadi orang minta tolong Kanjeng Nabi, diterima oleh Rasulullah. Ini berarti tawassul njaluk tulung karo Kanjeng Nabi sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada 3. Dawe Kanjeng Nabi sunnah qauliyah. Prilakune kelakuane Kanjeng Nabi sunnah fi'liyah. Sing lakoni dudu Kanjeng Nabi, sing ngendikan dudu Kanjeng Nabi orang lain, tapi dibenarkan oleh Kanjeng Nabi jadi sunnah takrir. Paham mboten? Jadi tawassul karo Kanjeng Nabi niku sunnah napa bid'ah? Yang keras, sunnah apa bid'ah? Alhamdulillah. Maulid Nabi. Kanjeng Nabi bar salat ngimami subuh, datang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Wah, ngel bisa. Biasanya jenenge Toto, Dedi. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma datang memuji-muji Kanjeng Nabi. Banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda makbulu wa ma su'adu ghadatal bini idrahalu illa awannu ghadidu tarfi maqhulu innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu. Kalau saya baca semua panjang ini isinya ya, sungguh engkau Rasulullah orang hebat, orang mulia, orang sukses, datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para sahabat yang gagah berakhlak mulia. Walhasil Kanjeng Nabi dilem-lem, dipuji-puji. Kanjeng Nabi mboten nglarang, ojo muji-muji aku bid'ah, enggak tuh. Ojo muji-muji aku bid'ah, enggak tuh. Malah Kanjeng Nabi menerima, dipuji itu menerima, seneng, memberi hadiah. Pas Kanjeng Nabi bar salat, kemulan selimut lurik-lurik, spray lah, spray lurik, regane 150.000 di pasar, made incinan niku. Lagi kemulan niku diberikan kepada Ka'ab. Terima kasih, aku dipuji-puji, ini kenang-kenangan. Selimutnya lurik-lurik, selimut lurik-lurik niku bahasa Arab burdah. Nopo? Yang keras apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah, muttaqiina ala furushim batainuha, selimut polos min istabrok. Kalau selimut lurik-lurik apa? Burdah. Sing ora percaya, yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, kota Istanbul, masuk museum Topkapi. Burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar pujian masih ada, masih utuh. Yang nggak percaya, ayo dengan saya ke Turki, tiket tuku dewe. Percaya mboten? Fakta sejarah. Ini adalah fakta sejarah, tidak bisa disangkal, nggak bisa dipungkiri. Nah, setelah itu kalau setiap ada syair yang isinya muji-muji Kanjeng Nabi, namanya Qasidatul Burdah. Burdah yang terkenal di Indonesia ada 4 jilid, dikumpul oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, Al-Madaih An-Nabawiyah. Tapi yang terkenal di Indonesia Burdah karangannya Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri. Apal boten? Amin tadakuri jironim bidi salami mazatadam anjaro mim muklatim bidami amhabbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idami fama li aynaika in qultafu fahamata wa ma li qalbika in qultastafik yahimi ayah sabu sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa mut. Apal mboten? Mboten. Sing apal apa sing apal?
ojo dibanding kayak apa ya? Amin tadzakuri jironim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang rindu, kangen, mabok asmara kepada perempuan yang ada di desa di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas bertiup angin kencang di desa Kazimah? Ataukah teringat suatu malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa engkau kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur, gelisah? Pasti kamu lagi mabok cinta, pasti kamu lagi mabok, kurus kering, kelihatan sekali itu bekas air mata mengalir di pipinya itu, bekasnya ada semua. Mungkin ngaku saja. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar aku lagi mabuk cinta, lagi gendeng kena asmara, tapi kak sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang ku kangeni, yang ku tergila-gila siapa, kamu akan maklum. Siapa sih yang kamu lagi kangen sampai nangis bercampur darah? Yang ku kangeni, yang ku rindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi. Yang ini apa ini? Nal awali muktahimi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin wairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang ku kangeni sampai aku nangis terus ingin jumpa adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul insi wal jin, Sayyidul arabi wal ajam, Sayyidul alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidul dunya wal akhirah. Dialah Nabi kita yang kuharapkan pertolongan dan syafaatnya. Siapa namanya? Nabi. Siapa namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Nadar bin Malik bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falig bin Abir bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh bin Matusalih bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhur panjenengan jawab. Leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhur panjenengan jelas? Ayo sebut 10 orang. Ayo sampean bin sapa ayo? 10 orang aja. Leluhur Kanjeng Nabi dari Nabi Adam sampai ayahnya Syekh Abdullah, ibunya Siti Aminah dijaga oleh Allah. Hafizul ilah tarokus sifah
wa ila abihi wa ummihi. Ngerti ora artinya iku? Ngerti ora? Gusti Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi. Dan Nabi Adam sampai bapaknya Syekh Abdullah, ibunya Siti Aminah dijaga oleh Allah. Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Tidak ada yang pernah berbuat zina. Jadi leluhur Kanjeng Nabi sing kula sebut namanya itu tidak ada yang pernah berbuat zina. Leluhur panjenengan dijaga. Jawab. Leluhur panjenengan dijaga? Boten. Kenapa? Karena Gusti Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Setelah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuknya Nabi Adam. Terus mengalir putrane sampai Said Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pindah ke ramanya Nabi Muhammad. Said Abdullah pindah ke rahimnya Siti Aminah. Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah. Nur Muhammad mengalir, sarotun saro nurun nubuwah. Nur Muhammad mengalir dari Nabi Adam sampai kakeknya Said Abdul Muttalib, mukanya terang. Pindah ke Said Abdullah, mukanya bersih terang. Pindah ke rahimnya Siti Aminah. 9 bulan melahirkan Nabi Muhammad. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nabi lahir bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. Percaya mboten? Kanjeng Nabi lahir sajidan sujud. Ono orang Pekalongan bayi lahir sujud. Ono orang Pekalongan bayi lahir sujud wonten mboten? Kanjeng Nabi lahir sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Atirillahumma qabrahul karim bi anfin syadhiyyin min salati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Cukup sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Ya'khudh bi aidikum lima fihi shalah wal khair wa yahfadhkum min ahati wal afat wa huwal muwaffiq ila qamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.